Halo insan pendidik Indonesia, salam rahayu. Kumer, kurikulum merdeka, menjadi highlight dalam dunia pendidikan kita saat ini. Saya sangat setuju dengan kurikulum merdeka, atau yang biasa disingkat dengan Kumer, yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada ranah kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, yaitu pemahaman yang mengandalkan nalar reflektif dan bukan nalar kognitif semata. Yang menjadi kekhawatiran saya sebagai tenaga pendidik bahwa orientasi Kumer berkiblat pada sistem pendidikan di luar sana. Sistem pendidikan di Finlandia misalnya, atau Singapura, negara tetangga kita, sebagai acuannya. Jargon yang sering dilafalkan, para orang tua di sana tidak khawatir kalau anaknya tidak pandai matematika. Tetapi orang tua di sana sangat khawatir ketika anaknya tidak bisa mengantri. Belum lagi pendekatan teoritis yang dipakai melulu menggunakan teori-teori psikologi pendidikan postmodernisme. Saya tidak anti dengan kelompok postmodernisme, meskipun mazhab yang pas dalam pemahaman saya adalah post-strukturalisme dari Michael Foucault. Foucault mengatakan, post-strukturalisme menjelaskan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh dalam mendefinisikan tubuh sebagai entitas ilmiah yang universal, tetapi juga bergantung pada waktu dan tempat. Intinya saya hanya ingin mengajak para pendidik Indonesia, guru Nusantara, melihat secara holistik dan bertindak proporsional. Mengapa harus demikian? Karena para saintis, fisikawan sekalipun menyadari bahwa measurable world, ilmu eksak, yang notabene bergelut dengan angka-angka atau yang sering disebut dengan ilmu pasti, mulai meragukan kepastiannya. Jadi kekuatan sains memang di ranah khususnya fisika. Kekuatan sains memang di ranah yang measurable itu, tapi sekaligus keterbatasannya juga, gitu kan ya? Iya. Itu kekuatannya sekaligus keterbatasannya juga. Tapi ya. Oke. Saya setuju. Thank you. Tentu kalian tahu cerita Newton kejatuhan apel di kepalanya. Cerita ini sangat terkenal, dan katanya itu yang membuat Newton bisa merumuskan gravitasi. Gravitasi dirumuskan Newton sebagai gaya tarik antar benda yang bergantung pada masanya dan jaraknya. Karena bumi masanya jauh lebih besar dari benda-benda lainnya di bumi, maka benda-benda di bumi kalah oleh gaya tarik bumi. Tapi ada satu hal yang menarik. Coba perhatikan eksperimen ini. Dalam eksperimen ini, bola bowling ini akan dijatuhkan bersama dengan bulu yang ringan. Tapi spesialnya, kedua benda ini akan dijatuhkan di ruang vakum. Artinya tidak ada udara sedikit pun di dalam ruang ini karena sudah disedot habis. Apa yang terjadi? Bola dan bulu ini jatuh bersamaan sampai menyentuh tanah. Ini fakta yang tidak semua orang tahu, bahwa sebetulnya semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama, tidak peduli berapapun beratnya. Yang menjadikan bulu, kapas, atau kertas jatuh lebih lama bukan karena dia ringan, tapi karena hambatan udara. Seandainya tidak terhalang udara, batu dan kapas pun akan jatuh bersamaan. Nah, fenomena ini tidak cukup dijelaskan oleh gravitasinya Newton, karena Newton hanya berasumsi adanya gaya yang mendorong atau menarik semua benda jatuh ke tanah, yang bergantung pada masanya. Dan itu tidak menjawab mengapa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Maka ada satu alternatif penjelasan, dan ini mungkin kalian tidak akan suka, yaitu bahwa sebenarnya semua benda tidak pernah jatuh. Mereka diam, justru bumilah yang bergerak ke atas. The bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Ya memang kedengarannya nggak masuk akal, tapi inilah yang pernah dipikirkan Einstein. Suatu waktu Einstein berada di sebuah lift. Dia membayangkan seandainya tali lift itu putus dan lift itu jatuh bebas, maka dia tidak akan merasakan gravitasi. Tidak ada kekuatan apapun yang menarik atau mendorongnya ke bawah. Dia dan benda-benda sekitarnya akan melayang. Me, floor, my papers were all falling at the same rate, so I couldn't feel the pressure of the floor on my feet.
Nah, bukankah situasi ini sama dengan diam di ruang angkasa dalam gravitasi nol? Itu sebabnya pesawat bisa mensimulasikan gravitasi nol dengan menukikannya ke bawah sehingga jatuh bebas. Orang-orang di dalamnya tidak akan tahu bahwa mereka sedang dijatuhkan. Mereka hanya merasakan sensasi berat tubuhnya hilang dan melayang. Artinya, semua benda yang jatuh sebenarnya tidak mengalami apa yang dikira Newton sebagai gaya gravitasi. But if Einstein is right, if I drop this bottle, the water will no longer feel gravity, so the water should stop spraying out. So let's see it. 3, 2, 1. Whoa. But what if the elevator was rising? Nah, sekarang bayangkan seandainya lift tadi berada di ruang angkasa dalam gravitasi nol. Lalu lift itu bergerak ke atas dengan percepatan, maka rasanya akan sama persis seperti gravitasi. Einstein realized that there is no way to tell the difference between sitting in a gravitational field and being accelerated. And these are equivalent situations. Tapi bukankah aneh berpikir bahwa bumilah yang ke atas atau ke bawah atau ke samping? Ya tentu saja, ini hanya cara pandang Einstein memandang gravitasi dalam sebuah kerangka acuan relatif. Yang intinya dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada gaya apapun yang mendorong atau menarik sesuatu ke bawah. Gaya gravitasi adalah gaya semu, so the force. Ibu bapak guru yang budiman, kita sudah menyaksikan kegamangan para saintis dari fisika murni sendiri di dunianya. Lalu apakah kita masih terpesona dengan sistem pendidikan postmodernisme saat ini? Yang saya lihat itu yang terjadi. Boleh jadi saya salah, tetapi orang tua di kota-kota besar terutama sangat bangga ketika anaknya mampu sekolah berlabel internasional untuk jenjang pendidikan dasar. Wow, ajaib masyarakat kita. Di satu sisi mereka paham betul pendidikan iman dan takwa itu penting. Itu sebabnya ada mata pelajaran wajib yaitu pelajaran agama, tetapi diekstraksi dengan budi pekerti. Aneh bukan? Apakah cocok mengekstrapolasi sistem pendidikan di sana secara serampangan untuk anak didik kita? Jawabannya ada di video berikutnya. Salam Rahayu.